Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhfafillah rahimakumullah, ibu bapak sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita masih diberi oleh Allah Ta'ala hidayah sehingga kita masih tetap istiqomah di atas dinul Islam. Dan yang kedua, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Manar ini untuk mengikuti melaksanakan kajian rutin kita sebagaimana yang telah kita laksanakan pada waktu-waktu yang telah lalu. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kita satu minggu yang telah lalu kita bahas bersama al-huququ bainaz zawjaini, tentang hak bersama antara suami dan istri. Seorang suami ada hak yang mestinya ditunaikan oleh istrinya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri juga punya hak yang mestinya ditunaikan oleh suaminya. Masing-masing antara suami maupun istri, masing-masing ada hak yang mestinya ditunaikan oleh masing-masing keduanya. Yang pertama, terlebih dahulu kita bahas tentang hak suami atas istrinya dulu. Nanti ada hak istri atas suami. Ini hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Yang pertama, kemarin kita baru membaca yang pertama, an tuti'ahu fima ya'muruha. Yang pertama, seorang suami punya hak ketika sang suami ini memerintahkan sesuatu kepada istrinya. Sang suami punya hak supaya perintahnya ditaati. Seorang suami punya hak ketika memerintahkan sesuatu kepada istrinya agar supaya perintah suami itu ditaati oleh istrinya. Ini sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat,
terkait tentang seorang wanita yang paling baik. Wanita yang paling baik, ya, seorang istri yang paling baik, paling utama. Ini yang seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang istri yang paling baik, wanita yang paling baik, ini ada 3 kriteria. Pertama, allati tuti'uhu fima amara. Pertama, seorang wanita, seorang istri yang ketika diperintahkan, ketika suami memerintahkan sesuatu kepadanya, maka sang istri itu pun mentaati perintahnya. Ini kriteria wanita terbaik menurut Rasulullah. Seorang wanita yang ketika diperintahkan, ya, sesuatu kepada istrinya, suami memerintahkan sesuatu kepadanya, istrinya ini mentaatinya. Tentu kemarin ada catatan, ada tanbih, ada peringatan bahwa ketaatan, ya, ketaatan seorang istri kepada suaminya ini bukan ketaatan yang mutlak. Artinya apa? Ketaatan yang mestinya dilakukan oleh istri terhadap perintah suaminya, ini syaratnya adalah ketika perintah itu tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Karena ketika seorang suami memerintahkan istrinya untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu melanggar aturan Allah, termasuk bermaksiat kepada Allah, maka bukan hanya tidak perlu melaksanakannya, tetapi hukumnya haram, mentaati perintah suaminya. Suaminya memerintahkan untuk tidak usah sholat misalnya, nah ini istri tidak perlu mentaatinya. Seorang suami memerintahkan kepada istrinya supaya tidak perlu menutup aurat misalnya, nah ini tidak perlu, ya, tidak perlu untuk ditaatinya. Apa alasannya? Alasannya adalah keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan jika ketaatan itu mengandung kemaksiatan kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk, ya, suami istri kepada suaminya, seseorang barangkali kepada atasannya, jika perintah itu bermaksiat kepada Khalik, kepada yang menciptakan makhluk. Ini secara umum, hadis ini berlaku umum, ya, anak, ya, kepada orang tuanya. Kalau orang tua memerintahkan anaknya untuk bermaksiat kepada Allah, maka anak bukannya tidak perlu, tidak boleh untuk mentaatinya. Siapapun yang memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka yang diperintahkan itu tidak perlu mentaati perintahnya jika perintah itu maksiat. Oleh karenanya ini termasuk ketaatan istri kepada suami. Kalau seorang suami memerintahkan sesuatu kepada istrinya dan perintah itu mengandung kemaksiatan kepada Allah, maka perintah itu tidak perlu untuk ditaatinya. Tetapi ketika perintah itu bukan perintah yang mengandung maksiat kepada Allah, maka ketika sang istri mentaati perintah suaminya, maka ini kriteria pertama yang menjadikan wanita itu menjadi wanita yang terbaik. Rasulullah mengatakan, pertama, ketika suami memerintahkan kepadanya, ia mentaatinya. Yang kedua, watasurruhu idza nadhara. Seorang istri, ya, seorang istri
yang ketika suami memandangnya, suami melihat kepadanya, nazara, ya, ketika ia melihat kepadanya, tasurruhu, menjadikan suami ini bahagia, suami ini senang kepadanya. Ya, dalam bahasa Jawanya, wanita yang ketika suaminya melihat kepadanya disawang nyenengake. Ya, nyenengake itu tidak harus cantik, ya, karena ada yang cantik tapi mumetake, ya, bukan menyenangkan tapi mumetake. Ada yang tidak cantik tapi menyenangkan, ya, karena dari sikapnya. Jadi dari orang Jawa mengatakan solah bawanya, ya, solah bawane misalnya. Yang ketiga Nabi mengatakan wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malihi. Yang ketiga, kriteria wanita terbaik, istri terbaik, yaitu istri yang bisa menjaga kehormatan dirinya dan bisa menjaga harta suaminya. Seorang istri yang bisa menjaga, ya, kehormatannya, menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Nanti ada pembahasan, bolehkah seorang istri membelanjakan, ya, membelanjakan harta suaminya tanpa seizinnya? Nanti ada pembahasan terkait masalah ini. Ini kata Rasulullah, ya, kriteria wanita terbaik, kriteria istri yang terbaik itu tidak neko-neko, tidak harus karirnya yang tinggi, tidak harus kemudian penampilannya yang menawan, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat adil, karena ketika harus karirnya yang tinggi, tidak semua wanita bisa untuk mendapatkannya. Kalau harus, ya, parasnya yang cantik, maka kasihan yang tidak cantik. Nabi mengatakan ini bisa dilakukan oleh semua wanita, yang cantik, yang tidak cantik, ya berkarir, yang tidak berkarir. Cukup 3 hal. Pertama, mentaati perintah suaminya. Yang kedua, jika suami memandangnya, suaminya merasa senang. Dan yang ketiga, sang istri yang bisa menjaga kehormatan dirinya dan juga bisa menjaga harta suaminya. Yang kedua, Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang kedua, antaqarra fil baiti wala takhruju illa biiznihi. Yang kedua, hak suami atas istrinya adalah suami punya hak agar istrinya tetap di rumahnya, tetap tinggal di dalam, ya, di dalam rumahnya. Wala takhruju illa biiznih, dan suami ini punya hak agar sang istri ini tidak bepergian kemana-mana kecuali atas izinnya. Istri, ya, tetap tinggal di rumahnya dan tidak bepergian kecuali atas izinnya. Ibu bapak rahimakumullah, ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, yaitu di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 ini Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kalian tetap tinggal di rumah kalian. Hendaklah para wanita, hai para wanita, hendaklah kalian tetap tinggal di rumah kalian. Bagaimana kalau wanita bekerja? Nanti ada pembahasan di bawah, ya, nanti ada pembahasannya. Waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian hai para wanita tetap tinggal di rumah kalian.
Wala tabarrajna, dan janganlah kalian bersolek, berhias, tabarrujal jahiliyatil ula, seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah tempo dulu. Bersolek seperti orang jahiliyah tempo dulu. Ini oleh para ulama, oleh para mufassir itu difahami, ditafsirkan dengan berhias sebagaimana berhiasnya wanita-wanita di luar Islam. Janganlah kalian wahai wanita muslimah berhias sebagaimana berhiasnya wanita-wanita di luar Islam. Yang pertama, mereka berhias dengan menampakkan sebagian aurat mereka. Pertama. Kedua, mereka berhias sampai merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya ada tai lalatnya hilang. Yang tadinya tidak ada tai lalatnya muncul. Ya, misalnya merubah ciptaan Allah. Yang tadinya ada bulu matanya dihilangkan, ya, diganti dengan bulu mata yang palsu misalnya. Ini yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditafsirkan diantaranya oleh para ulama. Bersolek, berhias seperti wanita di luar Islam, merubah ciptaan Allah, kemudian membuka sebagian auratnya, ya, kemudian bersolek melampaui batas misalnya. Nah, ini sebagian yang dijelaskan oleh di antara para mufassir. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, yaitu di dalam kitab Majmu' Fatawa juz yang ke-32 halaman 281, beliau mengatakan begini: la yakhillu lil zaujati an takhruja min baitiha illa biidnih. Tidak halal bagi seorang istri untuk keluar dari rumahnya kecuali atas izin suaminya. Saya ulangi, tidak halal bagi seorang istri untuk keluar dari rumahnya kecuali atas izin dari suaminya. Tentunya ini juga berkebalikan. Suami juga tidak boleh kemudian menekan istrinya, ya, mau keluar sebentar misalnya saja tidak diizinkan misalnya, ya, tentunya tidak sampai di situ. Ya, ini dikembalikan kepada uruf, kebiasaan yang ada. Tetapi secara umum ketika seorang istri, ya, keluar dari rumahnya, yaitu keluar di suatu tempat yang melampaui dari kebiasaannya. Biasanya belanjanya di warung misalnya, belanja kebutuhan pokok di warung atau di pedagang sayur kesehariannya, cukup di situ. Nah, ketika kemudian belanja itu di luar kebiasaannya, belanja ke kota untuk keperluan yang banyak, itu yang tentu harus izin di luar kebiasaan yang memang suami mengizinkannya. Suami mengizinkan misalnya sholat ke masjid berjamaah, suami mengizinkan untuk belanja misalnya kebutuhan sehari-hari di sekitar rumahnya misalnya. Suami mengizinkan, ya, misalnya untuk keperluan-keperluan terkait dengan lingkungannya misalnya. Ya, misalnya ada pertemuan, kemudian ada takziah, kemudian ada misalnya walimah. Ini hal-hal yang suami telah mengetahuinya dan kemudian diizinkannya.
di luar itu kebutuhan yang memang di luar kebiasaannya, ini yang tentunya harus atas izin suaminya. Wa idza kharajat min baiti zawjiha bi ghairi idnihi kanat nasijatun. Ketika seorang istri keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, itu yang keluar di luar kebiasaannya. Contoh misalnya ketika seorang istri misalnya karena bekerja misalnya, kemudian setelah melaksanakan pekerjaannya misalnya meneruskan kegiatan lain, ya misalnya ya setelah bekerja lalu ada janji dengan temannya untuk menjenguk temannya yang di rumah sakit misalnya, sehingga kepulangannya melampaui jam, ya suaminya perlu diberitahu. Nanti setelah kerja ya ada janji mau nengok temannya yang sakit, suaminya diberitahu. Setelah kerja nanti misalnya akan menghadiri walimah di suatu tempat misalnya, ini yang kemudian ya memohon izin untuk diberi tahu. Ketika seorang istri keluar dari rumahnya ya dengan keluar yang di luar kebiasaannya tanpa sepengetahuan suaminya, kanat nasizatun, ini adalah bentuk nuyuz. Nuyuz itu bahasa kita termasuk bentuk pembangkangan istri kepada suaminya. Tiba-tiba tanpa memberitahukan kepada suaminya, sang istri ikut piknik berapa hari, 3 hari misalnya. Wah, ini yang tidak diperbolehkan, ya, keluar di luar keperluan dan kebiasaannya tanpa memberitahu kepada suami. Ini adalah nasizatun, termasuk bentuk nuyuznya. Bagaimana kalau mendadak? Sekarang ada komunikasi, ada HP, artinya komunikasi menjadi perlu. Ini mendadak, ya, pulang kerja ada takziah, pulang kerja, itulah izinnya. Pemberitahuan itu bagian dari izinnya. Ketika keluar di luar kebiasaannya tanpa pemberitahuan izin suaminya, nasijatun, ini bentuk nuyuz, pembangkangan. Asiyatun lillah, ini termasuk maksiat kepada Allah wa rasulihi, maksiat kepada rasulnya, wa mustahaqatun lil uqubah, yang seperti ini perlu untuk mendapatkan hukuman. Ketika keluar seorang istri keluar dari rumahnya di luar keperluan kebiasaannya tanpa izin, ini sebagai bentuk pembangkangan. Tetapi tentunya ibu bapak perlu menjadi catatan bagi kita, bagi seorang suami tentunya ya tidak kemudian pelit-pelit amat untuk memberikan izin kepada istrinya dalam hal yang memang itu harus dilakukannya. Dalam hal memang harus dilakukannya, maka tentunya seorang suami ya harus memberikan izin selama itu aman dari fitnah dan tidak membahayakan bagi istrinya dan tidak membahayakan bagi kelangsungan hidup keluarganya. Ini menjadi catatan penting. Ya, jadi orang suami ya bagus ketika kemudian memberikan izin kepada istrinya ya dengan catatan aman dari fitnah dan tidak membahayakan jiwanya, tidak membahayakan kehormatannya, dan tidak membahayakan keberlangsungan kehidupan dalam berkeluarga. Ini catatan penting bagi seorang suami untuk memberikan izin kepada istrinya. Kemudian yang ketiga, antuti'ahu idza da'aha ilal firasyi. Yang ketiga, seorang suami punya hak. Hak suami yang ketiga. Yang kedua, suami punya hak istrinya tinggal di rumah, tidak bepergian kecuali dengan izin. Yang ketiga, suami punya hak untuk ditaati perintahnya idza da'aha,
ketika sang suami itu mengajak istrinya ilal firasyi, ke ranjang, untuk berhubungan dengannya. Ya, seorang suami punya hak ketika sang suami itu mengajak istrinya untuk berhubungan layaknya suami istri. Ya, suami itu punya hak ajakannya dipenuhi oleh istrinya. Itu hak suami. Tentunya ya dalam batas-batas tertentu, ya. Dalam hal juga suami memperlihatkan kondisi istrinya, tidak kemudian njursak karepe dhewe, ndak juga. Sang suami yang baik itu akan memperhatikan keadaan istrinya, barangkali dalam keadaan lelah, barangkali dalam keadaan sakit, barangkali dalam keadaan yang tidak siap, tentu tidak kemudian ya, tidak kemudian bahasa Jawanya waton, ya, tahu waton ya. Waton itu apa? Semau sendiri, ya. Wa qad taqaddama hadza qariban fi adabil jima'. Ya, ini ada bab yang terdahulu, yaitu ada bab tentang masalah adabul jima'. Di sana ada satu hadis Nabi di mana Nabi mengatakan ketika seorang istri diajak oleh suaminya untuk berhubungan badan, kemudian sang istri itu menolaknya dalam keadaan tidak ada uzur. Ketika seorang istri diajak oleh suaminya untuk berhubungan badan, istri itu menolak dalam keadaan tidak ada uzur, maka istri itu mendapatkan laknatnya para malaikat hatta tusbiha, sampai di pagi harinya, jika ajakan itu di malam hari. Ya, ketika sang suami mengajak istrinya berhubungan badan di malam hari, istrinya menolaknya dalam keadaan tidak ada uzur. Ketika tidak ada uzur kemudian menolaknya, maka sang istri itu mendapatkan laknatnya para malaikat sampai dengan pagi hari. Catatannya tidak ada uzur. Ya, kalau ada uzur tentunya uzur syar'i, dalam kondisi badan lelah, dalam kondisi sakit, dalam kondisi secara psikis tidak siap misalnya. Ya, ini uzur yang diperbolehkan. Yang keempat, alla ta'zana li ahadin ayyadkhula baitahu illa biiznih. Yang keempat, suami punya hak. Suami punya hak untuk tidak mengizinkan bagi istrinya memasukkan seseorang ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Saya ulangi, ini hak suami yang keempat. Suami punya hak untuk tidak mengizinkan istrinya memasukkan, membiarkan seseorang masuk ke dalam rumahnya tanpa seizinnya. Kalimat tanpa seizinnya itu bisa kita maknai tanpa ya izin suaminya, barangkali bagi orang-orang tertentu yang memang sudah diberi izin. Biasanya kalau kita di masyarakat Jawa Indonesia ya biasanya mengizinkan kalau kerabatnya datang, kerabatnya ya datang ke rumahnya misalnya. Ini sudah menjadi kebiasaan, kesepakatan bersama. Tetapi pada dasarnya sang suami punya hak. Kenapa? Dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan keutuhan rumah tangganya. Sebenarnya tujuannya itu ya, sang suami punya hak ya untuk ditaati perintahnya, kemudian istrinya tetap tinggal di rumah. Sebenarnya itu semuanya dalam rangka menjaga keutuhan dan keberlangsungan rumah tangganya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wa innalakum alaihinna, dan sesungguhnya bagi kalian wahai para suami punya hak atas istri-istri kalian, alla yuti'na farsakum, ya, furusakum, sesungguhnya kalian punya hak atas istri kalian agar tidak ada seorang pun menempati tikar kalian, takrahunahu, bagi orang-orang yang tidak kalian kehendaki. Rasulullah mengatakan seperti itu, sesungguhnya kalian itu wahai para suami punya hak atas istri kalian supaya mereka tidak mempersilahkan seseorang untuk menempati duduk di atas tikar kalian, di atas kursi kalian, atas orang yang tidak kalian kehendaki. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa suami punya hak supaya istrinya tidak sembarangan memasukkan tamu ke rumah mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, la ta'dhanil mar'atu fil baiti zawjiha, janganlah seorang wanita memasukkan seseorang ke dalam rumahnya wa huwa syahidun, sedangkan sang suami sedang berada di dalam rumah, illa biizni, kecuali atas izinnya. Janganlah salah seorang wanita mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya sementara suaminya sedang berada di rumah, kecuali atas seizinnya. Kalau suami sedang berada di rumah, maka sang istri tidak boleh memasukkan seseorang, mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali atas izinnya ketika suaminya berada di rumah. Ini jangan membacanya, jangan kemudian itu kan kalau di rumah berarti kalau suami tidak di rumah berarti boleh dong. Nah, tidak begitu. Tetapi berlakunya kias aulawi, ya, kias analogi. Kalau suaminya saja sedang di rumah, seorang wanita tidak boleh serta-merta sembarangan memasukkan seseorang, mempersilahkan seorang masuk ke dalam rumahnya ketika suaminya ada saja, ya, ada saja, tidak boleh mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya apalagi ketika suaminya tidak ada. Membacanya begitu. Tidak kemudian membacanya kebalik, suaminya mengizinkan, kalau tidak mengizinkan kan kalau di rumah, kalau tidak kan tidak perlu. Nah, ini kayak anak, ya, anak yang nakal, kan? Ayahnya ngasih nasihat, nak, kamu kalau pulang ya jangan terlalu malam, tidak pantas, kamu itu wanita, masa ya pulang kok sore misalnya, jangan sore-sore. Ya, akhirnya putrinya pulang malam. Loh, kok malam bengi to? Lah bapak lah mboten pareng nek sore-sore tak bengi sisan. Ya aja bengi. Ya. Besok akhirnya malah pulangnya pagi. Loh, kok malah pagi? Lah bapak lah mboten pareng to nek bengi-bengi niki lak nginep sisan. Wah, ini ndak bisa menggunakan akalnya. Dalam Islam itu kan ada kias, ada analogi. Kalau begitu. Kalau seandainya ketika sang suami itu ada di rumah, maka istri ketika mempersilahkan tamu masuk ke dalam rumahnya saja harus atas izin suaminya, apalagi, ya, apalagi ketika suaminya tidak berada di rumah. Wa hadza mahmulun ala ma lam ta'lam ridha zauji bihi. Ya, ini bisa difahami adalah pada orang-orang yang memang sang suami tidak mengizinkannya. Wa amma law alimta ridha zauji bidzalik, adapun jika sang istri tahu bahwa suaminya memperbolehkan pada orang-orang yang memang diperbolehkan,
kerabatnya, kemudian ya saudara-saudaranya, apalagi misalnya tetangga dekatnya yang tidak membahayakan, fala kharaja 'alaiha, maka tentunya tidak mengapa, ingkana mimman yajuzul dukhulu 'alaiha, pada orang-orang yang secara syar'i diperbolehkan masuk. Adapun yang secara syar'i tidak diperbolehkan masuk siapa? Ya, yaitu laki-laki yang bukan mahramnya. Itu yang ya secara syar'i tidak diperbolehkan. Kalau ada seorang wanita dalam rumah, kemudian ada laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian mau bertamu, ya suami tidak di rumah, tetap syariat tidak memperbolehkannya. Syariat tidak memperbolehkannya. Adapun yang memang ya, yang memang suami memperbolehkannya, misalnya orang tuanya, pamannya yang memang mahramnya, meskipun jika suami sedang tidak berada di rumah, itu tetap tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW mengatakan alhamwu mautun, alhamwu mautun. Hamwu itu adalah kerabat suaminya, seperti misalnya iparnya, keponakan laki-lakinya, ketika masuk ke rumah istrinya, ketika suaminya sedang tidak berada di rumah, untuk duduk-duduk bercengkrama dalam waktu yang lama, Nabi mengatakan mautun, itu akan membawa kepada kebinasaan. Kecuali kalau hanya sebentar, ya masuk kemudian totok-totok karena tidak mendengar ada COD datang misalnya, ya ini baru totok-totok menyampaikan enten COD, ya itu boleh. Tetapi ketika kemudian duduk berkholwat bercengkrama dalam waktu yang lama, meskipun itu adalah seorang laki-laki kerabat suaminya, Nabi mengatakan alhamwu mautun, itu bisa membawa kepada bahaya, minimal akan ada fitnah yang tidak bisa dikendalikan. Oleh karenanya sang suami punya hak untuk apa? Agar istrinya tidak sembarangan mempersilahkan seseorang untuk masuk ke dalam rumahnya. Baik, kita jeda azan dulu. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan. Yang kelima, alla tasuma siyamut tatawwu'i wa zawjuha hadirun illa biidnih. Yang kelima, suami punya hak agar istrinya tidak menunaikan puasa, yaitu puasanya sunnah, di saat suaminya sedang berada di rumah. Sang suami punya hak agar istrinya tidak melakukan puasa sunnah ketika suaminya sedang berada di rumah. Kalimat ketika suami berada di rumah berarti lazimnya sang suami jarang berada di rumah. Misalnya karena suami punya tugas di tempat yang sangat jauh, kemudian ya pulangnya hanya beberapa saat, kemudian pergi lagi, kemudian pulang lagi, pergi lagi. Maka ketika sang suami sedang berada di rumah, di saat yang memang suami jarang berada di rumah, maka ketika sang suami sedang berada di rumah, ia punya hak agar istrinya tidak menunaikan puasa sunnah kecuali atas izin suaminya. Ini ada pengecualiannya, kecuali jika sang suami mengizinkannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la yahillu lil mar'ati antasuma, tidak halal bagi seorang istri, seorang wanita
antasuma, dia melakukan puasa sunnah, wa zaujuha syahidun, sementara suaminya sedang berada di rumah dengannya, illa biiznih, kecuali atas izin dari suaminya. Kalau sang suami jarang di rumah, ya 1 minggu bekerja, pulangnya Sabtu dan Ahad, atau pulangnya di hari Senin atau hari Kamis saja. Setiap kali suami pulang, istrinya berpuasa. Wah, ini ngajak perang yang seperti itu ya, bisa jadi rame ya. Ini di saat memang suami jarang pulang di rumah. Ya, barangkali ini ya tidak berlaku, barangkali ketika suaminya selalu berada di rumah, ini beda keadaannya. Ketika suami jarang di rumah ya karena tugas, karena pekerjaan, kemudian di saat suaminya berada di rumah, maka suami punya hak agar istrinya tidak melakukan puasa sunnah. Apa alasannya? Supaya sang suami ya punya hak ketika barangkali sang suami ingin menunaikan hajatnya, maka tidak terhalang dengan puasa sunnah yang dilakukan oleh istrinya. Karena di awal tadi kita sampaikan, ketaatan seorang istri bagi suaminya selama bukan perkara yang bermaksiat kepada Allah itu muqaddam, harus selalu didahulukan. Karena memang itu akan menjadikan sang istri itu menjadi wanita terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, alla tunfiku min mali illa biiznih. Yang keenam, suami punya hak agar istrinya tidak membelanjakan hartanya kecuali atas izinnya. Sang suami punya hak agar sang istri tidak membelanjakan hartanya kecuali atas izinnya. Atas izinnya ya barangkali dikembalikan seperti di awal tadi, pada hal-hal yang memang harus dengan seizinnya. Tetapi pada perkara-perkara yang memang sudah menjadi kesepahaman bersama, misalnya sang istri belanja ya untuk kebutuhan keseharian, tentunya tidak perlu kemudian harus detail izin kepada suaminya. Resinya 2 on, kemudian wah ini terlalu berat jika seperti itu. Pada perkara-perkara memang suami harus mengetahuinya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la tunfiku imra'atan syai'an, tidak diperbolehkan, janganlah seorang wanita menginfakkan harta min baiti zaujiha, dari harta suaminya, illa biizni zaujiha, kecuali atas izin dari suaminya. Ibu bapak rahimakumullah, ini sebenarnya bukan dalam rangka mengekang istri, tetapi sekali lagi ini untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan dalam rumah tangga. Oleh karenanya sang suami pun juga tidak kemudian ya membebani istri dengan harus dengan izin yang detail. Pada perkara-perkara yang menjadi kebutuhannya, sang suami dalam memberikan izin pada istrinya untuk apa? Tidak selalu meminta izin pada suaminya, tetapi pada perkara-perkara yang di luar kebutuhan pokoknya, pada perkara-perkara yang memang suami harus tahu, itu yang mestinya suami harus mengetahuinya. Tanpa seizinnya, ini menjadikan ya hak suami tidak terpenuhi. Ini yang ke-6. Yang ke-7 ibu sekalian, barangkali yang terakhir kita baca malam hari ini, antakuma bi khidmatihi wa khidmati auladihi. Yang ke-6, suami punya hak. Suami punya hak untuk apa?
agar istri bisa membantunya dan membantu melayani anak-anaknya. Sang suami punya hak agar istrinya membantu keperluan suaminya dan membantu keperluan anak-anaknya. Faqad kana Fatimatu binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah disebutkan bahwa Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam tahdumu zaujaha, beliau membantu suaminya hatta istakat ila Rasulillah, sampai-sampai pada waktu itu, ya, Fatimah putri Nabi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma talqa fi yadiha, di mana Fatimah putri Nabi ini mengadu kepada bapaknya terkait apa yang mengenai tangannya, sampai telapak tangannya itu mengeras kapalan, ya, minar rohya, disebabkan karena ia sering menggiling tepung untuk keperluan suaminya dan keperluan keluarganya. Ini putri Nabi. Putri Nabi itu meskipun putri seorang Nabi bekerja untuk membantu keperluan suaminya. Tidak kemudian, ya, istri hanya bahasa Jawanya mandireng, ya, atau mandireng, ya. Mandireng itu, ya, mantuk-mantuk sambil metenteng, ya, tetapi ya membantu keperluan suaminya. Ini putri Nabi. Ibu bapak, ini disebabkan kenapa? Karena memang Ali bin Abi Thalib tidak memiliki pembantu, sehingga untuk menumbuk tepung, mengolah adonan, ini Fatimah sendiri putri Nabi yang mengolahnya hingga telapak tangannya itu bahasa kitanya itu kapalan, ya, kapalan, karena melayani suaminya. Mendengar putri Nabi mengadu seperti itu, Nabi tidak kemudian mendatangi Ali, dan Nabi tidak menyalahkan Ali, dan Nabi tidak mengatakan anakku ojo kok kon koyo ngono, enggak. Ibu sekalian, ini dicatat dalam sejarah. Nabi tidak campur tangan pada, ya, internal keluarga putrinya. Karena itu memang menjadi satu hubungan yang baik, saling membantu, maka Nabi tidak memarahi Ali. Hei Ali, anakku itu kan anak Nabi, masa dikon kaya ngono? Enggak. Nabi membiarkannya. Artinya apa? Nabi memberikan izin kepada Ali bahwa itu memang menjadi hak suaminya agar istri itu membantu kebutuhan suaminya. Dan Nabi tidak memarahi Ali, Nabi tidak mendati rumahnya, tetapi Nabi membiarkannya. Kenapa? Itu menjadi satu kebutuhan yang memang perlu ditunaikan oleh istrinya bagi suaminya, membantu suaminya. Ibu bapak rahimakumullah, kita lihat, ya, yang bawahnya. Waqalat Asma binti Abi Bakr As-Siddiq, dan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, ya, kalau tadi adalah, ya, Fatimah putri Rasulullah, sekarang Asma binti Abi Bakar. Abi Bakar ini termasuk bangsawannya Quraisy, bangsawan dan orang kaya. Kalau bahasa kita termasuk anak sultan, ya, bahasa kita, ya. Asma binti Abi Bakar, kita lihat, beliau mengatakan begini. Ini, ya, disebutkan di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Asma binti Abi Bakar, beliau mengatakan begini. Kuntu akhdamu Zubair bin Awam zaujuha. Saya selalu membantu Zubair bin Awam, yaitu suaminya, khidmatul baiti kulli, untuk membantu urusan rumah tangganya secara totalitas. Ini Asma binti Abu Bakar, putri Abu Bakar, putri dari umat Islam terbaik menurut kesepakatan ulama. Umat Islam terbaik nomor 1 itu Abu Bakar, nomor 2 Umar,
Nomor 3 dan nomor 4 ulama khilaf. Ada yang mengatakan umat Islam terbaik nomor 3 Ali, nomor 4 Utsman. Ada yang mengatakan nomor 3 Utsman, nomor 4 Ali. Itu khilaf di kalangan para ulama. Tetapi para ulama sepakat umat Islam terbaik nomor 1 adalah Abu Bakar. Kita lihat putrinya, beliau mengatakan, saya selalu membantu suamiku Zubair bin Awam untuk urusan rumah tangganya. Wa kana lau farsun, suami saya itu punya kuda. Wa kuntu aswasahu, sayalah yang selalu mengurusnya. Wa kuntu ahtasulahu, akulah yang selalu mencarikan rumput untuk kudanya. Ibu bapak bayangkan, putri Abu Bakar ngarit ya. Putri Abu Bakar ini bukan putri ecek-ecek ini bukan putri sembarangan, putri Abu Bakar As-Siddiq ngarit, cari rumput ya, cari rumput. Wa aqwamu alaihi, dan aku selalu membersihkan kandangnya. Wa kana ta'lafu farsahu, ya, Zainab, Asma binti Abu Bakar ini yang selalu mengurusi kudanya, memberikan makanan kepada kudanya, sing makani jarane itu istrinya. Wa tusqiyal ma, meminumkan kudanya. Wa takharruzud dalwa, dan ialah yang selalu menjahit ember makanan kuda itu ketika sobek ya. Kalau tempat makanan itu sobek, istrinya yang kemudian menjahitnya. Wa tu'jinna, ya, yang selalu menumbuk ya, mengolah adonannya sampai apa namanya ini apa namanya sini ini ngapal ya, karena kalau mengolah gandum itu kan tidak begini, tapi begini ya, ditumbuk-tumbuk sampai kemudian halus, diwolak-walik kemudian ya begini. Kalau tempat kita kan karena memang tidak mengolah gandum. Kalau di tempat lain yang memang mengolah gandum jadi makan itu kan ditumbuknya pakai tangan yang mengepal ya. Wa tanqalun nawa ala ra'siha, dan Asma binti Abi Bakar lah yang selalu mengusung ya, mengusung biji kurma, diusung di atas kepalanya, min ardin lahu, dari ya, dari ladangnya, taba'adu ya, taba'adu thulutsai farsah, yang jaraknya kira-kira 2/3 farsah. 2/3 farsah. 1 farsah itu sekitar 5,5 sampai 6 kilo. Itu 1 farsah. Kalau 2/3 farsah berarti kira-kira ya sekitar 4 kilo. An baitiha, jarak antara kebun kurmanya sampai rumahnya kira-kira 4 kilo. 4 kilo itu kalau dari Al-Manar ya, sampai mana kalau ke utara? Sampai kalau arah sana ya, Bangjo ke sana sampai mana? Hampir Teraji ya. Ya, Asma binti Abi Bakar itu ibu sekalian, beliau cari rumput, ngarit, nyunggi kurma 4 kilo dari ladang, ialah yang mengusung ke rumahnya untuk membantu suaminya. Ibu bapak rahimakumullah, ini yang oleh para ulama dijadikan sebagai satu dasar bahwa seorang wanita boleh untuk bekerja membantu suaminya jika memang ia harus melakukannya untuk menutupi apa yang menjadi keperluannya. Ini faktual di zaman Nabi, ibu bapak. Yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar diketahui oleh Nabi. Nabi tahu akan hal ini, dan Nabi tidak memarahi Zubair, dan Nabi kemudian tidak meminta Asma untuk berhenti. Kenapa? Karena itu demi untuk keutuhan keberlangsungan rumah tangganya. Untuk apa? Untuk saling membantu. Ya, ibu rahimakumullah, Ibnu Taimiyah belum mengatakan
wa tanazzalul ulama, ya ulama ada perbedaan pendapat apakah seorang istri harus membantu urusan rumah tangga suaminya atau tidak. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi ya di bagian akhir tetap disebutkan bahwa pada prinsipnya bagi seorang istri memang ada kewajiban membantu suaminya. Suami punya hak untuk dibantu oleh istrinya, tetapi fa'ala zawji, ada catatan terakhir, bagi seorang suami tidak boleh bahasa kita mengeksploitasi istrinya. Fa'ala zawji ayyura'i dhurufu zawjatahu, seorang suami harus memperhatikan, menjaga kondisi istrinya. Fala yaraku wa yahmal ma la tastati, sehingga dia tidak boleh membebani kepada istrinya dengan beban di luar kemampuan istrinya. Ibu bapak, ini poin yang ke-7 yang belum kita bahas secara utuh ya, tetapi di sini diberikan satu pemahaman bahwa seorang suami punya hak agar istrinya membantu keperluan rumah tangganya dalam hal yang memang itu mampu dilakukan oleh istrinya. Tentunya kemampuan ini berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Di satu tempat dengan tempat yang lain tentu akan tanawu, akan terjadi keberbedaan, tidak sama antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Tetapi ya, jalinan untuk saling membantu ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Barangkali yang ke-7 ini bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang karena penjelasannya agak cukup panjang. Jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini terkait hak seorang suami atas istrinya. Suami punya hak ya, perintahnya dilakukan, punya hak agar istrinya tetap tinggal di rumah, tidak keluar kecuali atas izinnya. Suami punya hak ajakannya untuk berhubungan badan tidak ditolak oleh istrinya. Suami punya hak untuk tidak mengizinkan istrinya sembarangan memasukkan tamu ke dalam rumahnya. Kemudian ya, suami punya hak agar istrinya tidak puasa sunnah ketika suami berada di rumah. Ya, kemudian suami punya hak agar istrinya tidak membelanjakan harta suaminya tanpa izin, dan suami punya untuk dibantu dalam kehidupan rumah tangganya. Ini hak suami yang perlu dilakukan oleh istrinya yang ke-7. Yang selanjutnya mudah-mudahan bisa kita teruskan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, sampai di sini barangkali yang bisa kita bahas. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup nih, karena ini masih belum selesai poinnya. Barangkali nanti pertanyaannya ketika sudah selesai hak suami sebelum beralih kepada hak seorang istri. Baik ibu bapak, kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.